Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kazalika atatka ayatuna panasitaha wa kazalikal yauma tungsa wa kazalika nazzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Hari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita masih terus mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan sholihan yang lebih baik. Hari Jumat muliakan Allah SWT pada mukadimah yang khotib bacakan ayatnya tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menginformasikan yang tentunya informasi dari Allah bukan sekedar informasi yang diabaikan, bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja, tapi informasi yang mendorong dan mengharuskan kita mensikapi terhadap informasi yang Allah beritahukan kepada kita. Informasi yang Allah sampaikan di dalam ayat yang tadi, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya akan mendapatkan ma'isyatan donka. Jadi kata Allah, orang yang berpaling dari peringatan Allah, tidak menerima keterangan dari Allah, padahal hidayah sudah sampai
pada orang-orang itu tuntunan yang disampaikan oleh Rasul, oleh para mubalik, oleh para dai udah sampai ke telinganya. Tapi ternyata ajakan-ajakan kebaikan yang bersumber dari Allah itu ternyata orang itu abai. Tak memperdulikan. Sekedar lewat saja, lewat. Ada perintah Allah untuk melaksanakan sholat, abai. Perintah Allah untuk melaksanakan saum, abai juga. Apalagi perintah-perintah yang lainnya. Nah, kata Allah dalam ayat yang tadi, kalau orang sudah tidak memperdulikan terhadap keterangan-keterangan dari Allah, terhadap peringatan dari Allah, maka dijamin orang itu ketika di dunia akan memperoleh ma'isyatan donka. Ma'isyatan donka itu adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek, kehidupan yang penuh dengan gelisah, penuh dengan kegalauan. Padahal secara duniawi orang itu sukses. Bisa jadi ekonominya ada di atas, hartanya melimpah. Bisa jadi jabatannya tinggi, karena orang memandang bahwa punya jabatan tinggi itu merupakan kesenangan, kenyamanan. Punya kekayaan yang banyak itu merupakan kenyamanan. Sehingga dengan sekuat tenaga berusaha untuk memperoleh kekayaan yang banyak, untuk memperoleh jabatan yang tinggi. Tapi ternyata ketika kekayaan itu sudah diperoleh, ketika jabatan itu sudah diraih, yang muncul adalah ma'isyatan donka. Kehidupan yang sumpek, galau, gelisah. Ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau memperhatikan ayat ini, kenapa mereka gelisah? Padahal dunia sukses. Kata Allah dalam ayat ini, karena a'rodo an zikri. Jauh dari peringatan Allah. Sesuatu yang dibayangkan di awalnya itu, jika punya kekayaan pasti senang. Jika punya jabatan tinggi pasti senang. Ternyata yang terjadi adalah ma'isyatan donka. Kehidupan yang sumpek, kehidupan yang sempit. Orang mungkin memandang si fulan memiliki kekayaan yang banyak, si fulan punya jabatan yang tinggi, kelihatannya senang, kelihatannya nyaman. Kesenangan dan kenyamanan itu bukan terletak pada materi. Kenyamanan dan kesenangan itu adalah terletak pada hati.
adanya di hati. Adanya di qalbun itu. Nah, makanya kalau kita perhatikan kehidupan para sahabat, Bilal itu merasa cukup dengan apa yang ada. Bilal merasa nyaman, merasa tenang. Walaupun kehidupannya, ekonominya, ya tidak bisa diperhitungkan. Kenapa? Dengan berbuat taqarrub diri kepada Allah melalui adzan, itu sudah merasa cukup. Cukup nyaman, cukup tenang. Banyak contoh yang lain. Abu Hurairah tinggalnya malah di Suffah. Suffah itu bedeng masjid lah. Di masjid itu pakai ada bedengnya. Nah, Abu Hurairah tinggalnya di sana. Untuk makannya, kalau ada yang memberikan makan, infak, baru bisa makan. Apa kerjanya? Kerjanya memburu Rasul. Kalau ada Rasul keluar dari rumah, kejar. Dari kejar, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul, kemudian memperhatikan apa yang diperbuat oleh Rasul. Itu cara belajar dulu itu. Pokoknya apa yang didengar dari Rasul itu pasti ilmu. Apa yang diperbuat oleh Rasul itu adalah ilmu. Itu kerja Abu Hurairah. Cukup nyaman, tenang. Padahal tanpa dukungan ekonomi. Bukan ekonomi, harta tidak penting. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan manusia itu senang ya pada urusan dunia. Dalam Al-Imran disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir. Dibuat indah manusia dengan segala hal yang dapat menyenangkan. Segala hal yang menjadikan mereka suka. Dibuat senang itu. Bahkan di zaman Rasul itu ada sahabat kaya tapi tidak menampakkan kekayaannya. Pakaian biasa-biasa saja. Ditegur malah oleh Rasul. Mana ya hasil usaha kamu itu? Kok tidak menampakkan gitu kan ya? Silakan pakai. Nah, hanya di sini kalau ternyata orang itu sukses dunia tapi tidak memperhatikan pada tuntunan dari Allah, dari Rasulnya itu dijamin kehidupannya itu ma'isyatan donka. Tidak sampai di sana kata Allah itu, tapi nanti di alam mahsyar ketika orang dibangkitkan dari alam kubur, kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di alam mahsyar kami akan kumpulkan orang itu dalam keadaan buta. Tidak bisa melihat. Kan diriwayatkan ketika di alam mahsyar itu orang macam-macam. Ada yang berjalan dengan perutnya. Ada orang yang wajahnya itu tercabik-cabik. Nah ini mah orang ini ketika dikumpulkan Allah di alam mahsyar itu dalam keadaan a'ma, buta. Sehingga dia nanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami di alam mahsyar ini dalam keadaan buta, tidak bisa melihat? Wa qad kuntu basiran. Padahal dulu
aku ketika hidup itu dalam keadaan bisa melihat. Jawab Allah, qala kadzalika atatka ayatuna panasitaha. Begitulah kata Allah itu. Dulu kan telah datang keterangan-keterangan dari kami lewat Rasul, lewat para dai, lewat mubalik, tapi ternyata kamu melupakannya. Kamu membiarkannya keterangan itu lewat. Maka kadzalikal yauma tunsa. Di hari ini engkau akan diabaikan. Tidak akan dipedulikan. Wa kadzalika nazi asrofa walam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami beri balasan orang yang isrof, berlebih-lebihan dan tidak beriman pada ayat-ayat Allah. Maka akhirnya azab akhirat yang akan diperoleh asyaddu wa abqa, yang sangat dahsyat lagi kekal. Ini objeknya bukan orang kafir, tapi objeknya orang Islam ini. Orang Islam yang sudah menerima keterangan, sudah tahu keterangan-keterangan itu, tapi ternyata abai. Tahu ini wajib tidak dilaksanakan. Tahu bahwa ini diharamkan malah dilakukan. Maka akhirnya di dunia hidupnya itu sumpek, galau. Di alam mahsyar sebelum masuk ke alam jaza dia dalam keadaan buta. Di yaumul jaza dia akan mendapatkan adab yang sangat berat. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari itu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat. Dan jangan mengatakan kita sudah terlambat. Dan jangan mengatakan kita sudah terlanjur. Kesalahan yang sudah berlalu, walaupun kesalahan dosa itu yang sangat besar, pada akhirnya dosa itu bisa hilang semua. Yang tadinya donka, kehidupan yang sumpek itu bisa menjadi hilang. Dengan cara apa? Kembalilah kepada Allah. Dengan cara istighfar dan taubat. Sebesar-besarnya dosa itu pasti akan hilang. Yang dimisilkan oleh Rasulullah itu tentang keadaan orang Nasrani, ya, dari Bani Israel yang sudah membunuh 100 orang. Bukan dosa yang kecil, dosa yang sangat gede. Membunuh 100 orang. Membunuh 1 orang saja termasuk kabair, dosa yang sangat besar. Apalagi membunuh banyak orang. Ini sejumlah 100. Nah, karena dia beristighfar dan tobat, istighfar dan tobatnya Allah itu terima.
bukan sekedar istighfar, maka kalau kita ingin merubah dari kehidupan donka menjadi kehidupan yang nyaman, tenang, penuh dengan kebahagiaan, Allah memberikan bimbingan. Gimana caranya? Kata Allah, yang pertama, lakukan amal soleh. Lakukan amal soleh, tentunya bukan sekedar amal, tapi amal soleh yang dilandasi iman. Ada orang yang bertanya, kok kenapa ya saya ini sholat biasa sholat, saum biasa saum, haji pernah melaksanakan ibadah haji, tapi ternyata donka itu dapat. Yang menjadi masalah, yang sholatnya itu hanya jasad, hanya fisik. Yang saumnya itu hanya fisik. Sabda Rasul kan banyak orang yang saum, tapi yang diperoleh hanya lapar dan dahaga saja. Tidak ada perubahan pada diri. Nah makanya amal soleh itu, amal-amal itu harus dilandasi dengan iman. Bukan sekedar asal melaksanakan. Bukan asal saum, bukan asal sholat, bukan asal haji. Tapi semuanya itu harus dilandasi dengan iman. Allah SWT berfirman, man amila solihan min dakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan dilandasi iman, maka pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik. Yang bagaimana kehidupan yang baik itu? Tadi kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang terbebas dari kesumpekan. Kehidupan yang terbebas dari kegalauan. Itu hayatan thayyibatan itu. Yang kedua, Allah memberikan solusi. Perbanyak dzikir. Allah tegaskan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah itu, hati itu menjadi tentram, menjadi tenang. Dengan zikir. Hanya tentunya, zikir itu bukan hanya di lisan. Bukan hanya mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat thayyibah. Tapi zikir itu harus ada bukti. Apa bukti dari zikir itu? Bukti dari zikir itu adalah taat. Kalau kita analogikan, seperti seorang ibu atau seorang bapak, ketika ingat sama anaknya yang jauh ada di perantauan, anaknya udah bersama cucunya, beranak-anaknya, punya cucunya. Ketika dia ingat, maka langsung ingin bertemu, bukan sekedar nelpon, tapi dia langsung pergi. Kalau hanya ingat saja di rumah, nelpon tidak, pergi tidak, itu bukan dzikir, bukan ingat. Tapi manifestasi dari dzikir itu adalah taat. Bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah beberapa ribu kali. Kalau taatnya nggak ada, tidak ada artinya ucapan la ilaha illallah itu. Ucapan istighfar beberapa ribu kali tidak akan ada artinya kalau tanpa disertai dengan ketaatan itu. Maka wujud dari dzikir itu adalah taat. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Yang ketiga,
Allah memberikan solusi, perbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena kata Allah, Al-Quran itu adalah sebagai obat. Obat apa? Bukan obat fisik, tapi obat hati. Allah tegaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Quran itu sebagai obat penawar hati. Kenapa hati? Sebab Rasulullah bersabda, kalau hatinya sehat, fisiknya dijamin sehat. Ida solahat jasadu kullu, wa ida pasadat jasadu kullu. Hati sehat kata Rasulullah, jasadnya juga sehat. Hatinya sakit, maka jasadnya juga sakit. Solusi yang keempat yang Allah berikan kepada kita adalah tawakal. Tawakal. Berserah diri kepada Allah, tentunya didahului dengan berikhtiar. Kita jangan berambisi apa yang hendak kita perbuat itu pasti hasil. Tidak jadi jaminan. Keberhasilan itu adalah biiznillah. Semuanya ada izin Allah. Tugas kita hanya kasab. Tugas kita hanya berjuang. Tidak menentukan hasil. Hanya sekedar berjuang, tidak menentukan hasil. Tukang jualan es di musim hujan, tidak boleh putus asa. Aduh, ini mana es sudah dibuat banyak. Pas datang hujan pasti enggak laku. Rezeki Allah bukan lakunya es itu. Bisa jadi esnya tidak laku, rezeki mah tetap Allah berikan. Itulah orang yang tawakal. Maka pasrah sepenuhnya kepada Allah. Bagi orang yang tawakal itu, insya Allah tidak akan ada bingung, tidak akan susah. Sebab apa? Semuanya dikembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan langkah-langkah yang Allah berikan kepada kita, yang pertama adalah banyak melakukan amal soleh. Yang kedua, banyak berzikir yang ujungnya taat. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Yang keempat, tawakal. Mudah-mudahan kita bisa menjalani semuanya itu dan akhirnya dapat terhindar dari ma'isyatan donka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.